Selamat malam pemirsa PKTV dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali di acara Info Kesehatan yang senantiasa memberikan info-info kesehatan yang pastinya berguna bagi kita semua. Ya, malam ini saya Dr. Deti sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini yang pastinya nanti kita akan membicarakan topik-topik kesehatan yang berguna bagi kita semua. Dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Iputu Satria, spesialis kandungan yang biasa dipanggil Dr. Putu ya dok ya. Ya, dan Dr. Putu ini sehari-hari bertugas sebagai spesialis kandungan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ya, langsung saja kita sapa Dr. Putu. Malam dok. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya? Sehat ya dok ya? Sehat. Iya, hari ini sudah siap berbagi info mengenai topik kesehatan ya dok ya? Mudah-mudahan berkenan. Iya. Topik kita hari ini. Iya, betul sekali. Ya, jadi saya dan Dr. Putu pada malam hari ini akan membicarakan mengenai HIV/AIDS pada kehamilan ya dok ya. Iya, betul. Ini merupakan topik yang menarik bagi kita untuk dibicarakan dan saya juga mengundang partisipasi dari pemirsa PKTV semua yang ada di rumah. Bila ingin mengajukan pertanyaan, silakan di layanan telepon kami di 0811 5411 555. Ya, Dr. Putu, kita sudah sering mendengar bahwa banyak sekali info yang kita dapat mengenai HIV/AIDS dari media-media yang ada sekarang ini sudah banyak sekali informasi mengenai HIV/AIDS. Mungkin juga pemirsa setia PKTV mungkin sudah mendengar sedikit info mengenai HIV/AIDS dan mungkin sebenarnya info-info yang kita dapat itu apakah benar atau tidak, atau bahkan ada yang perlu diklarifikasi gitu ya dok, karena banyak sekali info-info zaman sekarang ini yang susah untuk diketahui kebenarannya seperti itu. Dan apabila HIV/AIDS ini berkaitan dengan kehamilan, itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui gitu ya dok. Jadi mungkin langsung aja dok bisa diceritakan sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih? Ya, HIV itu human immunodeficiency virus ya. Ya, suatu virus yang menyerang tubuh manusia sebenarnya. Tubuh manusia yang dia nantinya akan menyerang suatu sel darah putih. Ya, ini penyakit yang katanya benar-benar mengerikan. Ya, memang mengerikan. Dia bagi siapapun yang mendengar tentang HIV atau AIDS pasti ya istilahnya gini juga ya, klenger juga seperti itu ya. Apalagi ini terjadi pada saat kehamilan. Yang sering menghambat suatu penanganan kita adalah stigmanya. Ya, stigma orang HIV seperti ini. Padahal sebenarnya penularannya tidak semudah itu. Nanti kita bicara tentang penularan ya. Ya, HIV ini, human immunodeficiency virus ini nanti menyerang tubuh orang yang dikenai ya. Dia menyerang sel darah putihnya yang namanya sel CD4 nanti ya, itu nanti diserang lama-kelamaan karena virusnya mempunyai kemampuan untuk membelah diri lebih kuat daripada daya tahan tubuh. Lama-kelamaan nanti akan terkenalah suatu saat nanti ada gejala-gejala yang mengarah ke AIDS seperti itu ya. Karena daya tahan tubuh seorang yang terkena HIV itu sudah mulai menurun. Sekian tahun kemudian dia akan terkena AIDS seperti itu. Nah, ini menakutkan karena memang penyebarannya makin tahun makin meningkat ya. Ini dari data yang saya dapatkan dari laporan epidemi HIV global di UNAIDS ya, tahun 2012 itu hampir 34 juta orang terkena HIV/AIDS di seluruh dunia. Setengah fenomena gunung es ya. Betul, itu yang mungkin yang terdata. Tapi yang tidak terdata yang seperti saya bilang tadi, karena stigmanya itu mungkin dia kena HIV/AIDS tapi dia nggak berani mengungkapkan. Saya ini orang, saya Oda loh, saya orang dengan HIV/AIDS loh. Dia nggak berani mengungkapkan seperti itu. Hanya sebagian orang aja yang berani testimoni seperti itu. Nah, di antara 34 juta itu setengahnya itu wanita yang terkena ya. Bisa bayangkan, apalagi ini mungkin di dalamnya termasuk juga wanita pada usia subur. Wanita usia subur yang sangat rentan menularkannya. Menularkan baik ke pasangannya maupun ke janin yang dikandungnya nanti. Nah, andaikan ini tidak tertangani dengan baik,
Bayangkan itu nanti Iya, ininya semakin luas ya, semakin Dok, ya. semakin luas dan semakin luas. Nah, di Indonesia sendiri dikatakan kecenderungan meningkat. Yang kita lihat data di tahun 2012 sekitar 591.000 orang yang terkena HIV. Ini meningkat di tahun 2016 sampai 780-an Sangat ribu. drastis Ya, ya, Dok, meningkat ya. Itu kasusnya. Kasus baru mulai dari tahun 2012 sekitar 71.000 kasus. Sekarang di tahun 2016 sudah sekitar 90.000 kasus baru. Jadi ditemukan. Bayangkan itu meningkatnya. Ya, itu terlokalisir di pulau-pulau besar kita ya, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan ya. Di Bali daerah saya itu pertama kali ditemukan HIV di Indonesia tahun 87 ya. Sekarang yang 3 besar di Indonesia itu ya di Papua, Jakarta dan Bali. Yang menduduki ranking paling tinggi ya di apa namanya di Jakarta sekarang ya. Saya punya video singkat mungkin tentang HIV/AIDS, mungkin bisa dilihat ditayangkan di televisi. Nanti mudah-mudahan pemirsa bisa lebih mengenal tentang apa yang kita akan bahas malam ini. Mungkin bisa ditampilkan mungkin. Ya. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi resiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Tentang pembahasan mengenai apa sih itu HIV dan AIDS itu sendiri. Jadi kalau bisa disimpulkan dari video tersebut, virus HIV ini seperti menyerang tentara di tubuh kita gitu ya, Dok ya, sehingga kita gampang terkena penyakit gitu ya, Dok. Ya, tentara dalam tubuh kita itu ada namanya leukosit atau sel darah putih. Nah, ini yang diserang oleh virus HIV ini. Nah, lama-kelamaan karena dia bisa bereplikasi atau bisa memperbanyak diri dengan cepat, akhirnya kalah juga tentara kita. Ya, sering di awal-awal tidak bergejala. Gejalanya biasanya ringan, mungkin demam di gejala awal, terus kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, mungkin seperti itu. Dia ada ruam-ruam di kulit, itu di awal-awal infeksi. Kemudian ada namanya fase dorman nanti. Dia tidak bergejala sama sekali, kurang lebih bisa sampai 4-10 tahun. Ya, yang paling cepat mungkin daya tahan tubuhnya sangat-sangat rendah, dan 4 bulan sudah terlihat dia gejala-gejala mengarah ke
AIDS-nya Iya, seperti itu. AIDS-nya. Tapi ada yang lama kayak siapa pemain basket yang kita kenal, Magic Johnson yang di Iya. Amerika itu, dia sampai puluhan tahun dia baru punya Menimbulkan gejala ya. gejala. Ya umumnya 10-15 tahun dia bergejala seperti itu. Jadilah nanti ya infeksi oportunistik, misalnya sariawan yang nggak sembuh-sembuh di bibir, berat badan turun, seperti itu, ada stadiumnya, nanti ada sampai 4 stadium itu. Jadilah dia seorang AIDS ya, yang mengenai kena AIDS ya. Itu sebenarnya sekumpulan sindrom. Iya. Sindrom yang disebabkan awalnya oleh infeksi oleh HIV ya, seperti itu mungkin. Oke. Ya. Ya, jadi tadi juga kita lihat di videonya itu bahwa ada beberapa cara penularan HIV. Kan betul. banyak sekali stigma-stigma masyarakat yang mengatakan, wah kalau saya bersentuhan dengan keringat orang Betul. yang terkena HIV, nanti saya akan tertular begitu. Yeah. Lalu juga seperti bertukar alat makan, seperti itu nanti akan betul. tertular. Sebenarnya gimana, Dok? Ya, cara prinsip penularannya penularannya? itu ada 3 prinsip penularannya. Ada Iya. melalui jalur kontak seksual, ada melalui parenteral, atau misalnya melalui cairan-cairan tubuh, misalnya saat berhubungan badan, sekret dari vagina atau mulut rahimnya, itu menyebabkan penularan dari HIV/AIDS. Atau donor darah ya, tapi donor jangan terlalu seuzon, karena darah-darah yang sudah didonorkan itu sudah melalui sekian kali screening, sehingga layak dinyatakan untuk didonorkan ke penerima atau resipiennya, seperti itu. Jalur yang ketiga, jalur perinatal, kehamilan, yang akan kita bahas hari ini ya, perinatal. Nah, ini menyumbang hampir sekitar 30-50% penularan pada saat 50-60% penularan pada saat kehamilan, penularan dari transmisi dari ibu atau mother to child, to janinnya, seperti itu, sekitar 50-60%. Nah, dengan penanganan yang tepat, 50-60% ini bisa kita tekan sampai di bawah 20%. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini mungkin ya, lebih ke prevention infection mother to child ya, pencegahan infeksi dari ibu ke janin. Bagaimana seorang ibu dengan HIV/AIDS, misalnya dia hamil, bagaimana jangan sampai janinnya juga atau bayi yang dikandungnya juga menderita HIV/AIDS. Sebenarnya itu bisa dicegah seperti itu ya. Iya. Oke, tadi kan Dokter Putu ada menyebutkan bahwa ibu hamil juga bisa menularkan kepada janinnya. Sebenarnya faktor-faktor apa saja, Dok, yang bisa menularkan seperti itu? Ya, faktornya ada sekitar 4 faktor ya. Pertama, faktor virusnya sendiri, faktor ibunya, kemudian faktor kehamilannya sendiri, dan faktor bayinya, seperti itu. Dan infeksinya sendiri bisa terjadi pada saat kehamilan, melahirkan, maupun pasca salin, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kita balik dulu. Seorang wanita dengan HIV/AIDS boleh nggak sih hamil? Nah, sering pertanyaan seperti itu ya. Kalau itu ditanyakan ke petugas kesehatan, sering pasti nyablak jawabannya. Jangan deh Bu, hamil. Nanti anak ibu begini begitu ya. Nah, kita bicara dari satu sisi. Kita kalau bicara masalah sosial, bicara dari sisi yang lain, misalnya dia baru pertama kali dia menikah. Tentu seorang pasangan suami istri, meskipun dia seorang orang dengan HIV/AIDS atau dikatakan ODA, juga pasti ingin punya keturunan. Ini kita bicara hak asasi seperti itu. Kapan boleh hamil? Itu sebenarnya harus di screening dulu. Ya, pertama kita harapkan kadar CD4 tadi yang ditayangkan di TV itu, CD4-nya kalau bisa di atas 500, kalau bisa 700 lah, seperti itu. Terus yang kedua, ada namanya viral load yang dicek nanti, kadar virus dalam darahnya kalau bisa negatif, tidak terdeteksi sama sekali. Nah, itu baru kita perkenankan untuk hamil sebenarnya. Tapi andaikan ya sangat terlanjur, nanti ada penanganan lanjutannya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi transmisinya sendiri, pertama faktor virus. Nah, virus tadi yang saya bilang, kadar viral load dalam darah ibu, kadar virus dalam darahnya yang sangat tinggi. Ini nanti menyebabkan barier atau penghalang dari plasenta, dari ari-arinya itu tembus dia. Tembus, jadi bayinya juga bisa kena. Seperti itu. Sebenarnya di ari-ari atau di selaput ketuban itu sudah ada barier atau penghalang agar virus-virus yang jelek atau bakteri-bakteri yang jelek itu jangan sampai masuk. Nah, ini kadar virus HIV-nya terlalu tinggi dalam darah, viral load-nya tinggi, jadinya nggak tahan juga benteng kita, ya, benteng seorang wanita yang kena HIV/AIDS itu nggak tahan juga, akhirnya tembus juga, janinnya kena. Yang kedua faktor virus, faktor ibu juga. Seperti saya bilang tadi, kadar CD4 pada seorang wanita diharapkan di atas 700. Ya. Kapan kita berikan obat bantuan? Kadang-kadang di bawah 350 sudah kita berikan obat bantuan nanti ya. Bahkan ada yang terbaru
kapan ditemukan langsung diterapi seperti itu ya. Kemudian faktor cara melahirkan juga. Nah sekarang ahli-ahli kandungan seperti saya cenderung akan mendapatkan pasien hamil dengan HIV/AIDS kita lahirkan dengan cara sesar. Ya, karena dia mengurangi kontak dengan cairan di vagina maupun cairan di mulut rahim. Mengurangi kontak dengan darah, misalnya pada saat melahirkan pasti ada luka di jalan lahir. Nah, itu nanti kena si janinnya. Itu bisa meningkatkan kejadian transmisi ke janinnya sekitar 40-an, di atas 40%. Nah, dengan kita melahirkan dengan cara sesar itu katanya bisa mengurangi kurang dari 1% penularan ke janin, seperti itu. Yang keempat, faktor bayi. Nah, faktor bayi. Setelah lahir, ibu dengan HIV/AIDS, bayinya diharapkan jangan di-ASI. Ya, ini memang harus ini. Karena penularan melalui cairan, bisa cairan vagina, cairan darah, maupun dari ASI tersebut, meningkatkan kejadian penyebaran hampir di atas 30% ke janin. Nah, disarankan pemberian susu formula. Nah, ada beberapa syaratnya pemberian susu formula, misalnya dia ada kriteria AFAS namanya, acceptable, diterima, terus tidak mahal, aksesnya juga ada, dan dinyatakan aman seperti itu. Tapi andaikan pada misalnya sosial ekonomi yang tidak mampu, ya mau nggak bisa beli susu formula, ya udah kasihlah ASI, cuma dibatasi 3 bulan dan tidak boleh selang-seling. Sekarang kasih ASI, besoknya dikasih susu formula, tidak boleh seperti itu, atau dikasih mix makanan tambahan dari awal, tidak boleh. Karena itu nanti menyebabkan perlukaan di mukosa atau di lapisan dari usus. Nah, itu salah satu juga tempat tempat masuknya dari virus ini. Ya, jadinya ya cukup complicated. Ya, itu mungkin 4 di antara faktor yang mempengaruhi transmisi dari HIV/AIDS. Iya, tadi salah satunya adalah dari faktor ibu ya, Dok ya. Betul. Imunitas ibu juga sangat berpengaruh. Berarti untuk pemeriksaan kesehatan pranikah itu juga sangat penting ya, Dok. Betul. Ya, kami di Rumah Sakit Depok Kaltim sudah memeriksakan sebenarnya HIV/AIDS tersebut di awal-awal kehamilan. Idealnya sebenarnya sebelumnya ya, seperti itu. Tapi ya kembali ke stigma. Kadang-kadang kita memerlukan waktu yang lebih untuk melakukan konseling dulu. Kadang-kadang kita libatkan tim VCT juga untuk mengadakan konseling ke pasangan itu untuk pemeriksaan ini. Seperti itu. Karena pemeriksaan, ya semuanya pemeriksaan bersifat rahasia sebenarnya. Misalnya ada hasilnya yang positif, kita tidak akan langsung expose ke kedua pasangan ini. Pasti ya si ibunya dulu kita ajak ngobrol. Ya gimana Bu? Tim kami yang mengkonseling boleh diceritakan ke suami atau bagaimana, seperti itu. Tadi juga dokter sudah menyatakan bahwa apabila sudah terlanjur hamil ibu yang dengan HIV/AIDS, itu intervensi apa, Dok, yang kira-kira bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya janin dengan virus HIV tersebut? Ya, kita ada namanya PMTCT ya, Prevention Mother to Child Transmission. Tujuannya itu ada 2, yaitu pencegahan penularan ibu ke anak. Ya, misalnya pada ibu yang dengan HIV/AIDS, kita berikan obat-obatan, misalnya antiretroviral untuk pencegahan, bukan pencegahan sebenarnya, untuk menurunkan kadar virus dalam tubuhnya. Tidak menyembuhkan, tapi virusnya itu kita tekan dengan pemberian obat tersebut ya. Ya, dengan virusnya kita tekan dalam tubuh ibu, kita harapkan nanti yang masuk ke janin ya melalui sirkulasi uteroplasenta dari rahim, plasenta dan tali pusat menurun dia. Dan yang kedua, pencegahan epidemi HIV. Epidemi HIV-nya kita cegah. Prinsipnya sebenarnya tidak terlalu susah ya. Konsepnya itu top sebenarnya ya. Top ya. Temukan, obati, pertahankan, seperti itu. Temukan, ya, obati, dipertahankan ya. Ibu dengan faktor risiko kita temukan, kita konseling dengan ada namanya VCT, Voluntary Counseling Test ya. Kalau sudah positif kita serahkan ke PITC namanya ya. Setelah ditemukan di situ kita konseling, edukasi dengan baik seperti itu, kita obati dengan menggunakan ARV, jika antiretroviral, obat-obatan untuk HIV/AIDS, dan jika ada infeksi-infeksi oportunistik misalnya, ada infeksi-infeksi lain kita obati juga di situ. Nah, kemudian kita pertahankan. Nah, pengobatan ARV ini seumur hidup soalnya, rawan sekali drop out. Ya, namanya sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari, berhari-hari dan sekian lama, bosan ya. Nah, ini risiko drop outnya, kepatuhannya jadinya makin lama makin berkurang, seperti itu.
Nah, Iya. intinya seperti itu. Nggih. Oke, jadi tadi ada obat untuk bukan untuk membunuh virus, tapi untuk menurunkan jumlah virusnya gitu ya dok ya. Oke. Tadi ARV sendiri itu untuk menurunkan kerjanya HIV itu seperti apa dok ARV kerjanya? Ya prinsipnya ya kalau kita bicara itu amat panjang dan lebar ya Oh, sebenarnya. iya, Ya intinya dia menekan pertumbuhan menekan virusnya di dalam tubuh ya, sehingga meningkatkan kadar CD4 tadi yang kuman yang baik itu yang melindungi tubuh, jadi dia meningkat, viral loadnya otomatis turun. Seperti prinsipnya seperti itu sebenarnya. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, jadi ARV ini bukan untuk menghilangkan dari virusnya Ya, kalau itu sembuh ya, Dok, sempurna ya? belum bisa. Belum Kayak bisa misalnya sembuh luka, kita obatin dengan obat sembuh sampai terbentuk jaringan baru. Kalau HIV/AIDS sampai saat ini belum. Yang bisa ditekan. Jadi belum disembuhkan. Iya, belum itu, ada obat untuk penyembuhnya, Dok, ya. Iya. Kadang saya sempat berpikir kan salah satu hal yang tidak bisa menyebarkan HIV/AIDS ini adalah nyamuk. Ya, gigitan nyamuk kan nggak bisa. Pernah satu hari saya cerita dengan guru saya, Dok, apakah nggak terapi dari HIV/AIDS ini tidak di tubuh nyamuk ya? Ya ini omongan-omongan bercandaan ya seperti itu sama guru saya. Tapi beliau juga belum bisa, mungkin belum ada ke arah sana. Bukan tidak mungkin ya dok, kan nanti akan bisa ditemukan saja, obat untuk penyembuh HIV ya dok. Iya bisa aja. Entah dari mana itu ya dok. Iya oke, kalau gitu tadi sendiri ARV itu diberikan seumur hidup. Apakah ada efek samping kepada ibu atau mungkin janinnya begitu? Tentu ada ya. Jadi kita screening dulu sebelum pemberian obat itu. Ya screeningnya tentu darah lengkap, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati kita harus periksa itu. Dengan jika semua kita temukan bagus, baru kita berikan ARV tersebut. Nah, kapan pemberiannya? Khusus untuk keadaan hamil, kita berikan obat ini sedini mungkin sebenarnya. Sedini mungkin. Kita bilang sedini mungkin di atas 14 sampai 16 minggu. Kenapa diberikan di atas itu? Karena biasanya di awal-awal ya kita lihat kadar CD4 juga ya. Ada batasan CD4 350. Ya. Dengan kadar CD4 di bawah 350 ada tempatnya kita memberikan obat itu lebih awal. Tapi kalau misalnya dengan kadar di bawah 350 tanpa gejala-gejala yang gejala-gejala oportunistik tadi, masih stadium 1, mungkin belum stadium 2 atau stadium 3, kita berikan di atas 16 minggu. Ya. Tujuannya pertama, obat-obatan ini namanya obat-obatan keras tentunya bisa berefek pada pertumbuhan si kecil. Karena di umur 4 bulan sampai 5 bulan pertama adalah fase pembentukan organ tubuh. Iya. Jadi kita tunda dulu sampai di situ. Yang kedua, minum obat sekian banyak ya. Memang sih sudah disederhanakan jadi 1 tablet sekarang, tapi obatnya lumayan besar. Jadi ya kalau diminum pada ibu usia kehamilan 3 bulan yang lagi fase mual muntahnya berlebihan, kadang-kadang muntah. Jadi nggak efektif pemberian obatnya. Jadi kita tunda sampai 14-16 minggu. Tapi pada keadaan CD4 atau CD4-nya tadi di bawah 350 dengan sudah ada infeksi-infeksi oportunistik, bisa kita berikan lebih awal. Tapi ada satu obat yang tidak boleh diberikan, dan namanya obatnya evapiran, itu tidak boleh kita berikan. Biasanya kita ganti dengan nevirapin seperti itu. Ya mungkin kalau terapi agak spesifik ya kita ngomongnya ya intinya diobati sedini mungkin. Kalau dulu waktu saya pendidikan masih pakai patokan 28 minggu ke atas kita terapi. Nah, menjelang tahun 2014 ke atas sudah lebih ini lagi, jadi lebih diawalkan lagi pencegahan sedini mungkin untuk agar tidak terjadi transmisi ke si janin seperti itu intinya. Jadi tadi tujuan dari pencegahan penularan dari ibu ke bayi itu sangat-sangat panjang ya dok ya. Ya, intervensinya ada beberapa sebenarnya, ada 5 intervensi sebenarnya yang dilakukan melalui PMTCT ini. Prevention Mother to Child Transmission. Pertama, pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Dengan tadi pemberian ARV, pemberian antiretroviral ini menyebabkan penurunan transmisi ke janin dari 25 sampai 40%, seperti saya bilang tadi, sampai ada yang pustakaan mengungkapkan 50-60%. Ini bisa kita turunkan sampai di bawah 2%. Ya, jadi bisa si anak itu tidak tertular seperti itu ya. Kedua, mengurangi jumlah ibu hamil sebenarnya intervensinya. Ya, bagaimana cara mengurangi jumlah orang yang kena HIV/AIDS ya,
jangan berhubungan badan Iya, seperti itu, betul jangan sekali. hamil seperti itu ya. Nah, andaikan hamil seperti saya bilang tadi ya, kadar CD4-nya kalau bisa di atas 500-an, tidak ada viral load-nya harus rendah seperti itu ya. Ya, menurunkan kadar viral load tadi dengan ARV sudah kita jelaskan tadi. Kemudian minimalkan paparan ibu ke janin. Nah, ada pendapat bisa lahir normal kok, bisa bisa di sesar seperti itu. Kapan bisa lahir normal? Jika kadar CD4-nya tinggi, kemudian kedua viral load-nya tidak terdeteksi. Itu ada tempatnya dilahirkan normal, tapi itu lebih banyak ahli tidak memilih itu, lebih memilih dilakukan seksio berencana sebelum terjadi pecah ketuban, sebelum terjadi fase-fase persalinan, karena itu katanya bisa mencegah hampir 50-60% paparan, seperti itu. Nah, kemudian pada janin yang telah dilahirkan tadi ya diberikan lebih baik susu formula, seperti saya bilang tadi. Ada kriteria namanya AFAS ya. Acceptable, mudah diterima; feasible, mudah dilakukan, seperti itu; affordable, terjangkau; sustainable, berkelanjutan pemberiannya, seperti itu; safe dan aman ya, seperti itu ya. Yang kelima, pada saat kehamilan optimalkan kesehatan ibu yang dengan HIV ya, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter, pemberian obat-obatan yang ARV-nya harus benar-benar dipantau, ada dukungan dari keluarga di rumah. Dukungan bukan hanya dalam bentuk support ya, tapi juga mengingatkan minum obat seperti itu ya, itu yang susah sekali ya, susah dok, betul ya, kepatuhannya itu. Begitu sekali drop out, kadar CD4-nya rendah, viral load-nya tinggi, itu bisa bukan hanya menyebarkan ke janin, tapi bisa juga membunuh seorang ibu itu sendiri yang dengan HIV/AIDS nantinya, seperti itu. Oke, jadi tadi kita bisa tarik garis besarnya adalah bahwa ibu hamil dengan HIV/AIDS itu memang cara persalinan yang paling baik adalah dengan seksio cesaria ya, dok ya. Daripada persalinan normal gitu, karena kan banyak ibu-ibu yang pengennya normal aja gitu, padahal dia memiliki resiko gitu ya, dok. Ini perkecualian pada kasus ini, perkecualian. Pada kasus ini perkecualian. Oke, dan untuk bayinya sendiri, dok, bayinya sendiri ini apakah karena ibunya memiliki HIV/AIDS, apa yang akan terjadi pada bayinya? Apakah sudah pasti terkena HIV/AIDS juga, atau mungkin ada kecacatan yang akan didapat mungkin, dok? Ya, dengan pemberian ARV sedini mungkin seperti tadi, antiretroviral, diharapkan penularan dari ibu ke janinnya bisa kita turunkan seperti itu ya. Nanti setelah lahir diberikan juga bayinya ARV. Ada ARV. Nanti ada sekitar 3 kali pemeriksaan setelah lahir. Nanti andaikan ketiga pemeriksaan ini hasilnya negatif, gongnya itu di 18 bulan umur si kecil ya, gongnya di situ. Andaikan dia hasilnya negatif, berarti bisa kita pastikan bahwa si kecil ini tidak terkena ini HIV dari ibunya, seperti itu ya. Iya. Dan juga ini, dok, banyak sekali kan kalau misalnya ibu sudah tahu bahwa dia HIV/AIDS, banyak sekali yang ibu-ibu memilih tidak hamil kalau dia sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki HIV/AIDS. Kalau dia tidak ingin hamil, dia ingin memasang kontrasepsi, sebaiknya kontrasepsi apa, dok? Paling bagus steril. Oh, steril. Iya. Tidak hamil udah lebih bagus. Jadi penularannya tidak ada, tidak akan terjadi epidemi HIV/AIDS di masyarakat seperti itu. Ya, istilahnya mengurangi persalinan, tapi berarti meskipun bisa kita cegah si janin itu tidak terkena HIV/AIDS, tapi stigma di masyarakat pasti betul sekali. Beban sosial juga kita harus pikirkan, beban sosial si anak, si keluarga itu seperti itu. Paling bagus steril sebenarnya. Ya, andai kan tidak mau steril ya udah pakai KB yang hormonal, mungkin jauh lebih bagus ketimbang KB seperti IUD seperti itu kan, itu bisa menyebabkan ascending infection naik nanti seperti itu. Ya, jadi memang paling baik di steril ya, dok, ya, tidak usah punya tidak anak. Tidak punya anak ya. Ya, kalau ini untuk pencegahannya mungkin jauh lebih bagus seperti itu. Iya, oke. Ya, pemirsa setia PKTV, kami masih membuka layanan interaktif bagi Anda semua yang ingin mengajukan pertanyaan, mumpung ada narasumbernya yang ahlinya akan menjawab pertanyaan Anda di layanan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami masih membuka layanan telepon bagi Anda ya. Oke, dok, jadi seberapa memang penting sekali ya kita untuk mengetahui tentang HIV/AIDS pada kehamilan ini, dan seberapa banyak sih
kalau misalnya boleh dibuka datanya di Kota Bontang ini, apakah sudah mengkhawatirkan atau tidak? Saya data pasti belum dapat dengan pasti datanya ya. Yang jelas Kalimantan Timur termasuk salah satu mungkin di 10 besar. 10 besar ya. Memang 3 besar tadi yang saya katakan, Papua ya, Taratan Papua, Jakarta dan Bali. Bali ya, mungkin di situ mobilisasi penduduknya juga tinggi ya, terutama Jakarta dan Bali ya. Terus rawan dengan yang paling sering menyebabkan penyebaran dari HIV/AIDS ini kan adalah dari kontak seksual ya. Kontak seksual, terus penggunaan jarum suntik ya, Dok, ya. Pada orang yang kecanduan narkoba, narkoba suntik seperti itu. Di situ tinggi sekali jadinya penyebaran dari HIV ini seperti itu ya. Oke ya, jadi sangat mengkhawatirkan juga ya, Dok, ya. Iya, sebenarnya hal yang harus kita cegah seperti itu ya. Dan selalu kita ngomong pada saat Hari HIV AIDS dunia di bulan Desember itu, ini namanya stigmanya dikurangi stigmanya, kalau bisa dihilangkan, agar orang-orang yang mungkin tanpa dia sadari memang dia terkena HIV ya, bisa memeriksakan diri lebih awal. Jangan baru tahuin orang HIV dijauhin dari lingkungan. Ya, hal yang sama terjadi pada orang-orang misalnya yang dengan schizofren, pada orang punya gangguan jiwa seperti itu. Tadi saya baru dapat juga ibu dengan hepatitis, dia merasa terkucilkan seperti itu. Itu hal-hal yang harus kita inikan stigmanya. Jadi itu salah satu penghambat pemberian terapi kita. Ya, karena yang paling pertama kita harus ini kan pada saat awal itu dia dampak buruk yang bisa kita turunkan adalah terdeteksi dini. Deteksi dini seorang wanita, mungkin yang kita bicarakan kehamilan di sini, terdeteksi dini seorang wanita dengan HIV/AIDS, tentu nanti kita bisa berikan terapi lebih awal sehingga bisa mencegah pencebaran ke janinnya. Yang kedua, terkendali itu maksudnya kehidupan sehari-harinya. Ya, ada di satu tempat, di tempat saya lahir di Denpasar, dia sudah kena HIV/AIDS tapi nggak mengatakan dia seorang HIV/AIDS, dia membuka sebuah warung, sebuah warung. Dia di situ ya menjadi penjajah seks. Jadi satu kampung itu laki-laki yang nakal-nakal itu kena HIV/AIDS ya. Sehingga andai kan bisa kita kendalikan dengan konseling, pemantauan, jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Nah, pada saat hamil, metode persalinan seperti tadi kita sampaikan juga harus diperhatikan. Andai kan sudah lebih awal ketahui HIV/AIDS, jadi bisa kita cegah dengan menggunakan seksosesaria. Saya beberapa bulan lalu dapat kasus sudah memeriksakan diri ke beberapa rumah sakit, mungkin karena biar dia tahu dia orang HIV/AIDS seperti itu, akhirnya bersalin di salah satu rumah sakit ya. Di situ karena kita melakukan screening ketat, pasien baru kita cek semuanya, akhirnya ketahuan. Ya, kita lakukan konseling. Nah, karena terlambat akhirnya dilahirkan normal, kita menunggu obat segala macam, akhirnya pasien itu dilahirkan normal. Nah, andaikan kita tahu lebih awal, mungkin penyebaran ke janinnya bisa kita cegah lebih awal. Nah, tadi yang keempat, PASI tadi ya, ibu dengan melahirkan janin, ibu dari HIV/AIDS melahirkan janin bayinya, lebih baik berikan susu formula dari awal, bukan disusuin, bukannya menghambat pemberian ASI eksklusif, tapi ya itu salah satu jalur masuk. Iya, jalur masuk dari penyebarannya ya. Untuk janinnya sendiri, tadi sempat dikatakan pemantauan janin bagaimana ya, pantau tumbuh kembangnya juga sampai 18 bulan itu nanti di situ bisa kita ketok palu, oh ini si adik kena apa tidak seperti itu. Dan yang terakhir dukungan, seperti saya bilang tadi, dukungan bukan hanya material support tapi dukungan untuk pengawasan juga, pengawasan minum obatnya seperti itu terutama ya. Oke, kalau begitu sudah panjang sekali informasi yang kita dapatkan dan pastinya lengkap dan sangat bermanfaat. Dan Dokter Putu, mungkin sebelum kita akhiri, tips untuk bagi ibu hamil dengan yang ingin memeriksakan kehamilannya, apa saja sih yang harus mereka waspadai dari kehamilan mereka ini? Iya, tips untuk screening prenatal ya, screening ya.
Yang biasa kita lakukan adalah pertama cek darah lengkap, tentu hemoglobin itu hal yang sangat penting juga ya, HB itu kita bisa tingkatkan dengan pemberian suplemen besi. Nah, ibu-ibu di rumah suplemen besi ini diperlukan bukan hanya pada saat kehamilan, ya. Saat kehamilan kita perlukan untuk memberikan support nutrisi ya. Dari FA itu nanti bisa meningkatkan kadar hemoglobin. Ada prosesnya agak panjang kalau kita ceritakan. Intinya dia meningkatkan kadar hemoglobin. Ini sebagai truk atau pengangkut oksigen dan nutrisi ke dalam rahim melalui plasenta dan ke janin akhirnya nanti. Dan ini berperan ya, oksigen bagus, nutrisi bagus, tentu kecerdasan si kecil juga baik ya, seperti itu. Kedua, bisa juga untuk mencegah pendarahan pada saat melahirkan nantinya ya. Banyak ibu-ibu yang males minum obat ya. Pahit Males ya, pahit, bikin mual segala macam ya. Padahal sebenarnya dari situ bisa untuk pencegahan pendarahan pada saat kehamilan. Nah, pada saat lahir, si kecil 2 tahun pertama kurangi pemberian teh mungkin ya. Ya, si kecil ini punya memori yang bagus jika nutrisinya juga bagus ya. Ada area di dalam otaknya itu dia bisa menyimpan memori yang baik ya, dengan tentunya kadar darah ya, hemoglobin dalam darahnya juga bagus ya. Kurangi pemberian teh karena teh ini mengganggu penyerapan FA-nya itu, seperti itu. Ya, nanti tentunya dengan pemberian FA yang baik seperti itu, nutrisi juga baik ya, tentunya nanti kecerdasan si kecil juga baik ya. Ya, karena ya bisa dihubung-hubungkan kemana-mana jadinya. Ya, Oke, iya, terima kasih Dokter Putu. Ya, pemirsa setiap PKTV, itu tadi pemaparan dan diskusi dialog kita mengenai HIV AIDS pada kehamilan. Kepada Dokter Putu, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya dok ya. Dan pemirsa setiap PKTV, itu tadi diskusi kita dengan Dokter Putu spesialis kandungan mengenai topik bahasan kita pada malam ini, yaitu HIV AIDS pada kehamilan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan info kesehatan setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9 malam hanya di PKTV. Dan akhir kata, saya Dr. Deti dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan selamat malam.